Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Safanisa Kurniawan dengan NIM 2003694 dari kelas 2 BPG PAUD. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Sosial, Moral, dan Agama Anak Usia Dini yang diampu oleh Bapak Dr. Idat Muqaddas, SPD, MPD, dan Bunda Gia Nikawanti, SPSI, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 9 sampai 14, yang dimana materi pertemuan 9 ini membahas mengenai fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Apa sih itu definisi anak? Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum menikah dan belum berusia 18 tahun. Menurut Erikson juga, masa anak-anak 8-12 tahun akan mengalami masa identitas versus masa kebingungan identitas. Anak 13-14 tahun, spiritualnya yaitu tergantung pada opini yang mereka anggap bisa menjadi figur kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, sema anak-anak akhir. Apa saja sih sema anak-anak akhir? Yaitu spiritual politik konvensional dan sosial emosional. Selanjutnya, pertemuan 10 mengenai perkembangan moral dan agama teori Piaget. Yaitu, menurut Piaget, tahap perkembangan moral dibagi menjadi dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas otonom. Tahap moralitas heteronom terjadi pada usia awal pada anak yang usia 4 tahun sampai 7 tahun. Tahap moralitas otonom terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada masa pengetahuan akhir anak-anak. Piaget dalam Slavin 2011 menegaskan bahwa anak pada usia kanak-kanak dan akan menilai sebuah perilaku yang jahat. Sebuah perilaku yang jahat ini merupakan hal yang menghasilkan konsekuensi dan dampak negatif sekalipun tujuan perbuatan tersebut tidak sekalipun. Selanjutnya yaitu perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg yang menyebutkan bahwa William Kilpatrick 1993 menyebutkan bahwa lebih menekankan pendidikan moral diarahkan kepada tahap-tahap pembentukannya sehingga pendidikan moral didasarkan untuk membentuk setiap tahap-tahap peserta didik. Nah, menurut Kohlberg, perkembangan moral anak usia prasekolah atau PAUD berada pada tingkat yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonfesional. Selanjutnya, Kohlberg menjelaskan bahwa 1. Setiap tahap memiliki jenis pemikiran moral yang berbeda. Bukan hanya peningkatan pemahaman konsep moralitas. Yang kedua, ada tahap-tahap tersebut terjadi dalam urutan tingkah yang sama, sehingga tidak ada loncatan atau tingkah mundur ke belakang. Dan tahap-tahap merupakan prepoten. Ini semua menurut Kolbe and Lawrence Kohlberg 1987. Selanjutnya, pertemuan 12 yang membahas mengenai cara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini. Ada 3 lingkungan yang memiliki interaksi terpadu, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua sebagai role model anak akan menirukan perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua sangat perlu mengontrol perilaku di depan anak usia dini. Pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada anak. 2. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. 3. Belajar melalui pengalaman langsung. 4. Langsung memperhatikan proses dan hasil semata. Selanjutnya, pertemuan 13. Tentang materi pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama anak usia dini.
Apa sih tujuannya? Tujuan diajarkan pendidikan agama kepada anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Nah, adapun nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia dini, yang pertama, mengajak dan mengajarkan anak untuk beribadah. Yang kedua, membiasakan anak untuk mengatakan maaf, minta tolong, dan terima kasih. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk lemah lembut, sopan santun, dan berbakti. Yang keempat, membiasakan anak untuk saling menyayangi sesama manusia. Selanjutnya, pertemuan ke-14, yaitu Ki Hajar Dewantara atau pelopor pendidik bagi kaum pribumi Indonesia. Nah, pertemuan ke-14 ini membahas mengenai karakter building. Karakter building adalah membangun karakter diri yang terdiri dari dua suku kata, yaitu membangun build dan karakter atau karakter. Artinya membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan, sedangkan karakter adalah tabiat, watak, atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Teori karakter building 1992 di dalam segala bidang bahwa karakter itu sangat berpengaruh bagi kehidupannya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menyebutkan bahwa karakter ini pada tahun 1921 bahwa karakter ini memiliki macam-macamnya, yaitu ada disiplin, cinta tanah air, jujur, cinta kasih, religius, bertanggung jawab, kebersihan, demokratis, kerja cerdas. Nah, selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.